Hai sahabat setia Dedari, selamat datang di Depot Dedari Podcast. Dedari Podcast adalah bagian dari Rumah Sakit Ibu dan Anak Dedari Kupang, di mana kami akan membahas topik kesehatan dan topik menarik lainnya dengan narasumber yang kompeten di bidang. Kami ingin sahabat dapat mencapai sehat fisik, sehat mental, dan sehat sosial yang optimal. Semoga sahabat mendapat inspirasi sehat hari ini Hanya di Depot Dedari Podcast. Halo sahabat setia Depot dari Podcast, selamat datang kembali di Depot dari Podcast. Hari ini saya tidak sendirian, saya ditemani dengan Dokter Kresna, dokter spesialis penyakit dalam yang ada di Rumah Sakit Dedari. Selamat pagi dokter. Pagi Kak. Bagaimana kabarnya dokter hari ini? Baik, luar biasa. Mungkin dokter bisa melakukan perkenalan sedikit kepada sahabat Dedari. Halo sahabat Depot dari Podcast, saya Dokter Kresna. Saya adalah seorang spesialis penyakit dalam internis yang saat ini bergabung di Rumah Sakit Dedari. Untuk saat ini saya melayani di bidang kesehatan di dalam penyakit dalam. Oke dokter, pada episode kali ini dokter kita akan membahas tentang topik diabetes di masa kehamilan. Untuk membahas topik ini secara mendalam dengan Dokter Kresna yang lebih berpengalaman di bidang ini. Tanpa tidak memperpanjang kata, dokter, kita langsung ke pertanyaan pertama untuk membuka pembahasan kita hari ini, dokter. Ini apa sih dokter yang dimaksud dengan diabetes di masa kehamilan, dok? Oke, diabetes di masa kehamilan atau diabetes gestasional. Diabetes gestasional itu adalah diabetes yang mana diabetesnya itu atau peningkatan gula darahnya diketahui pada saat ibu hamil. Jadi pertama kali itu ibu hamilnya itu diperiksakan gula darahnya tinggi. Nah, itu baru bisa disebut sebagai diabetes gestasional. Tapi kalau sebelumnya dia sudah menderita diabetes, itu bukanlah suatu diabetes gestasional. Nah, apakah ini bergejala? Biasanya sih cenderung tidak bergejala, bahkan tidak memiliki riwayat gula darah tinggi sebelumnya, sehingga kadang-kadang itu miss, alias ibunya juga sendiri tidak merasakan bahwa dirinya menderita diabetes gestasional. Gitu. Dokter, kira-kira faktor-faktor apa saja dokter yang menjadi penyebab terjadinya diabetes di masa kehamilan ini, dok? Oh, kalau faktor-faktornya itu seperti diabetes pada umumnya, hanya saja ada beberapa yang berbeda ya. Kalau diabetes pada umumnya kita tahu bahwa asupan yang berlebih, kalori yang berlebih, suka makan manis, minuman kaleng-kaleng botol-botol dan yang lain sebagainya, konsumsi gula yang tinggi, kemudian obesitas ya, terus habis itu adanya riwayat keluarga yang menderita diabetes baik ayah maupun ibu. Kemudian kalau untuk ibu hamil alias perempuan biasanya ada didahului dengan riwayat PCOS atau Polycystic Ovarian Syndrome, di mana riwayat dari folikel di dalam ovariumnya itu folikel ovumnya kecil-kecil, biasanya diketahui oleh dokter obstetri atau obgyn bahwa dia menderita suatu PCOS. Gitu. Berarti PCOS dengan diabetes gestasional ini ada keterkaitannya ya, dok? Iya, jadi kalau misalnya ibunya tuh gendut, terus bertumbuh bulu, maksudnya tumbuh jenggot, kemudian atau mukanya itu banyak bulunya, kemudian tumbuh bulu-bulu halus mungkin di punggung, di tangan, di badan, mungkin bisa dicurigai suatu PCOS gitu. Hanya S-nya itu artinya sindrom, di mana nanti keterkaitan dengan menstruasinya panjang, maksudnya dalam artian 2-3 bulan sekali baru menstruasi. Nah, itu kita bisa curiga suatu PCOS gitu. Nanti konsul lagi ke dokter kandungan. Nah, setelah tahu gula darahnya tinggi, konsul juga ke penyakit dalam boleh. Baik dokter, seperti yang sudah dijelaskan dokter tadi, kalau misalnya diabetes di masa kehamilan ini jarang ada gejala, dok. Tapi kalau ada gejala, dok, kira-kira apa yang ditimbulkan dokter? Oke. Seperti pada umumnya diabetes ya. Diabetes itu biasanya tuh gejalanya sering kencing. Ya, mau malam hari, pagi hari, pokoknya sering kencing, sering haus, ya, sering lapar. Tapi sudah sering lapar, tetap berat badannya tidak bertambah, justru mengurus. Jadi ada yang gendut, terus tiba-tiba jadi kurus. Nah, mungkin itu diabetes salah satunya ya. Tidak selalu diabetes, mungkin ada penyebab lain, tapi paling banyak adalah diabetes.
Setelah tahu tentang apa itu diabetes, dokter, faktor-faktornya dan gejalanya, dok, kira-kira dampak untuk ibu hamil dan bayinya sendiri itu seperti apa, dokter? Ya. Kalau ibu hamil pastinya dia akan jadi preeklamsia. Preeklamsia itu apa? Tekanan darahnya tinggi pada saat hamil ataupun pada saat setelah melahirkan. Itu tinggi tekanan darahnya. Terus ada protein atau ada albumin di dalam urinnya. Itu disebut preeklamsia. Kemudian bisa sampai kejang, namanya eklamsia. Itu untuk ibunya ya. Kalau untuk bayinya, itu biasanya lahir dengan berat badan yang besar, makro, bilangnya makro ya. Besar bayinya, bisa 4 kilo ke atas gitu. Nah itu susah untuk lahir lewat pervaginam atau lewat normal biasanya kita bilang. Tapi biasanya tuh akan lahir lewat operasi atau sesar, begitu. Itu akan mempersulit ya, misalnya akan mempersulit kehamilan juga buat ibunya. Itu kan ada preeklamsia, mau nggak mau akhirnya lahirnya harus operasi. Nah itu kan sesuatu yang akan berdampak pada ibu, akan menimbulkan luka di ibu. Kalau operasi kan luka di ibu, terus kemudian penyembuhannya bagaimana. Nah setelah operasi pun gula darah tidak boleh tinggi kalau pada ibu-ibu yang dengan diabetes gestasional ini, karena akan memperlambat penyembuhan luka. Nah itu kan kita juga nggak mau ya, ibu-ibu, seorang ibu misal masih muda, terus penyembuhan lukanya susah kan gitu ya, kasihan juga gitu ya. Jadi kita berharap sih, karena ini tidak ada gejala, jadi semua ibu hamil itu harusnya di screening sejak dini waktu dia hamil. Ada nggak diabetes gestasionalnya? Dokter, kalau boleh tahu diabetes gestasional muncul di usia kehamilan berapa, dok? Kalau secara per definisi ya, kalau per definisinya American Diabetic Association itu, kalau per definisi biasanya kita bilang 24 minggu. Nah, tapi untuk kriteria diagnosisnya biasanya kurang dari 24 minggu atau lebih dari sama dengan 24 minggu. Ada lagi yang dari kriteria diagnosis yang lain. Mereka bilang diukur pada saat 24 sampai 28 minggu. Pada beberapa penelitian yang mengukur gestasional diabetes, itu biasanya mereka mengukur 24 sampai 28 minggu. Tapi ada juga yang bilang bahwa trimester 2 sampai trimester 3. Nah, itu beda-beda per definisi. Tapi yang kita pakai di penyakit dalam adalah 24 minggu. Tapi kalaupun dia terdiagnosis, misalnya terdiagnosis itu pada kurang dari 24 minggu, ada kriteria diagnosisnya. Misal gula darah puasanya kurang dari 92 dan gula darah setelah makan 1 jamnya 153 sampai 199. Itu pun macam-macam lagi, ada banyak kriteria. Sekarang kita tergantung mau ikut yang mana, tapi kita ikut American Diabetic Association. Tetap di mana gula puasa itu lebih dari sama dengan 92, kita anggap sebagai kriteria pertama untuk masuk. Kemudian dites toleransi glukosa oral. Nah, kita baru tahu lagi dari situ. Gitu. Jadi nggak sekali tes. Gitu. Ya, dokter. Setelah kehamilan, dokter, setelah melahirkan, apakah bayinya itu beresiko terkena penyakit diabetes, dok? Kalau beresiko, iya jawabannya. Karena kan pasti ada berhubungan dengan genetik ya. Kita nggak menutupi itu. Tapi kalau misalnya nanti dia ke depannya, kita terus pantau aja bayinya gimana. Tetap harus dipantau, ya. Dokter, setelah penjelasan dari apa itu diabetes gestasional, faktor, gejala, dan dampaknya, dokter, kira-kira cara untuk mencegahnya bagaimana, dokter? Oke. Jadi diabetes gestasional itu gampang-gampang sulit ya. Kalau untuk penyakit dalam sendiri pun gampang-gampang sulit. Karena kita tuh tahu bahwa resiko kehamilan saja sudah ada resikonya gitu ya. Kehamilan saja sudah punya resiko, apalagi dia ada diabetes. Jadi kalau mau terapi, kita nggak biasanya langsung terapi. Biasanya kita bilang makannya dijaga bu, jangan terlalu asupan berlebih. Karena kan kadang-kadang ibu hamil untuk ngejar berat badan bayi biar nyampe 3 kilo sebelum lahiran tuh kan 2,5 ya, salah ya, 2,5 sebelum lahiran tuh kayak
aku mau makan es krim deh, aku mau makan yang manis-manis deh supaya bayinya besar gitu. Nah itu jadinya kebablasan, kadang-kadang jadinya diabetes gestasionalnya muncul justru. Karena asupan yang berlebih, kalori yang berlebih, yang tidak terukur dengan baik, segala sesuatu yang berlebih itu pastinya tidak baik ya. Jadi kalau misalnya untuk terapi yang pertama adalah ya jaga mulut alias jaga makan. Apapun yang enak mungkin akan dihindari nantinya, termasuk gula-gula ya. Itu sih yang paling pertama. Yang kedua, terapi sampai saat ini hanya insulin. Jadi begitu diabetes gestasional, kita ada bisa cuman terapi adalah insulin. Metformin dan ada satu lagi itu dikatakan bisa, tapi sampai sekarang itu pro and kontra ya, maksudnya kita nggak berani ngasih juga. Tapi kalau lebih baik memang adalah sampai detik ini semua literatur insulin adalah yang paling baik. Tapi pertama kali yang paling baik adalah mengurangi semua itu konsumsi gula dan pembatasan kalori. Itu yang paling penting. Jadi walaupun saat hamil nafsu makan ibu hamil meningkat, tapi tetap harus jaga makan ya dok? Iya, jangan sembarang lah istilahnya. Segala sesuatu yang berlebihan nggak pernah baik hasilnya. Oke, baik dokter. Ini sekarang kita sudah sampai di tahap terakhir dokter, mungkin ada pesan dokter? Oke, sahabat dari podcast, pesan saya untuk ibu-ibu yang sedang hamil, jangan terlalu berlebih untuk makan makanan manis, karena diabetes gestasional itu tidak pernah ada gejalanya sebelumnya. Setelah gula darahnya tinggi biasanya baru ada gejala. Alangkah baiknya tidak makan yang manis, asupan kalori berlebih, kemudian rajin memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan, terutama pada orang-orang yang memiliki riwayat keluarga dengan diabetes, baik diabetes gestasional maupun diabetes yang lain. Itu alangkah baiknya ibu itu memeriksakan diri lebih sering. Nah, dan asupan gizi yang seimbang, itu alangkah baiknya semua ibu hamil mendapatkan asupan gizi yang seimbang. Tidak hanya sekarang 4 sehat 5 sempurna ya dengan susu, tapi perbanyaklah sayur, perbanyaklah buah, dan batasi nasi ataupun kentang dan roti-roti gitu ya. Lebih baik begitu daripada jadi diabetes gestasional. Itu dari saya. Baik dokter, sebelum menutup mungkin dokter bisa spill jadwal praktek di Rumah Sakit Bidadari dokter? Oke, spill jadwal praktek ya. Saya ada dari Senin sampai Sabtu di pagi hari 7 sampai 9 pagi. Namun untuk UGD saya menerima konsultasi 7 kali 24 jam. Jadi jangan ragu untuk segera memeriksakan diri ke Rumah Sakit Ibu dan Anak Bidadari untuk mendapatkan pelayanan dari spesialis penyakit dalam, karena sekarang sudah ada di Bidadari. Begitu ya. Baik dokter, semoga dari pembahasan kita ini dokter bisa memberikan wawasan kepada Amin. sahabat Bidadari dokter. Baik dokter, saya Clara dengan Dokter Kresna Wahyu Setiono SPPD pamit undur diri, sampai jumpa kembali di episode podcast selanjutnya.